stop membandingkan antara dua kamera ini karena gue udah capek dengernya. Mana lebih bagus bang, Lumix G7 atau Sony A6000? Karena gue udah capek. Saatnya kita ganti jadi Canon M50. Yo everyone, back to me again, Vidi, dan kali ini kita bakal bandingin antara kamera kesayangan gue, Lumix G7, sama kamera kantor gue yaitu M50. Kita mulai dari yang pertama, body kamera. Soal body sih, G7 sama M50 itu nggak jauh beda sih, sama-sama terbuat dari plastik. Dan somehow Canon M50 itu terasa lebih compact dibandingkan G7. Mungkin karena emang bodinya lebih kecil dan jadi di dalamnya kerasa penuh dan jadi berasa ya lebih ada rasanya gitu dibandingkan ini kayak mainan banget. Dan juga M50 itu kayaknya cocok banget dipakai di gimbal yang kecil, soalnya bentuknya kayak kamera compact gitu kan, yang cuma kecil, tipis gitu, nggak tinggi-tinggi banget. Sementara kalau G7 kan bentuknya kayak DSLR. Gue pernah punya pengalaman dulu make Zhiyun yang buat mirrorless atau Zhiyun Crane M, ini tuh nabrak di sana. Jadi M50 bakal lebih cocok dipakai di gimbal yang kecil. Yang kedua, tombol. Ini masih bagian dari bodinya, dan gua pribadi ngerasa tombol di Canon M50 itu rada cekung. Dan kalau udah gelap itu nggak kelihatan tulisannya apa. Apalagi buat yang belum kebiasa pakai Canon M50, ini bakal jadi problem sih menurut gua. Jadi kalau mencet itu nggak berasa aja gitu, rada gimana gitu pas mencet gitu. Sementara kalau G7 tombolnya itu lebih nonjol keluar, ya kali nonjol ke dalam, nonjol. Jadi pas dipencet itu berasa gitu, tek 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 gitu kan. Dan tulisannya lebih jelas dibandingkan Canon M50. Yang ketiga, kapasitas baterai. Kalau misalnya G7, gue lupa, kalau nggak salah itu 1200 mAh, bener. Jadi kapasitas G7 itu 1200 mAh. Sementara kalau Canon M50 itu kapasitas baterainya 875 mAh. Jadi untuk kapasitas baterai G7 kapasitasnya lebih besar dibandingkan Canon M50. Dan dari pengalaman gue juga pakai G7 itu emang lebih lama daya tahannya dibandingkan gue pakai M50. Nah, selanjutnya grip. Kalau di sini gue udah bisa lihat jelas pemenangnya siapa antara dua kamera ini. Kalau G7 itu gripnya dalam, bro. Jadi karena bodinya bentuknya kayak DSLR gitu, pas dipegang itu bener-bener fit banget dan ngegenggam banget pas lu pegang. Dibandingkan sama Canon M50, itu gripnya kecil banget. Bagi gue ini ngeganggu sih, karena kayak ngerasa bakal jatuh, bakal lepas dari genggaman gitu kan, dan nggak begitu enak dipegang. Cuma kalau kalian udah biasa megang kamera kayak gini, apalagi Sony tuh contohnya yang nggak ada pegangannya sama sekali, bener-bener bahkan lebih enak Sony. Selanjutnya, screen. Screen atau layar, dua-duanya sama-sama punya articulated screen yang bisa dibuka kayak gini nih, bro. Layarnya juga ukurannya sama-sama 3 inch, juga bisa touchscreen dua-duanya. Ya, jadi ini bisa bersaing lah untuk layar. Selanjutnya, built-in flash. Jarang sih orang yang pakai built-in flash sekarang. Cuma untuk beberapa kondisi yang mungkin emang lu harus banget pakai foto yang ada flashnya, sistem kedua kamera ini beda. Kalau M50 dia harus dibuka manual kayak gini. Sementara kalau G7 itu ada tombol di belakangnya, pas dipencet dia ngebuka. Gue kira awalnya tuh kayak nggak ada ngaruhnya lah buat pemakaian. Tapi ternyata M50 jauh lebih gampang digunakan kalau misalnya pengen ngebuka built-in flashnya. Kalau G7 kita mau buka flashnya itu harus pakai dua tangan gitu loh. Gini, terus pencet. Sementara kalau M50 gue tinggal gini doang. Pasang lagi. Selanjutnya, ports. Ports atau colokan atau bolongan atau ya, kalau di M50 kita udah dapat mikrofon, colokan mikrofon ukurannya 3,5 mm. Terus juga ada USB port dan mini HDMI.
Kalau di Lumix G7 itu juga punya microphone port 3,5 mm, colokan buat remote sama mini HDMI juga. Terus ada colokan buat AV out atau digital. Nah, jadi untuk portnya lebih banyak di G7. Tetap kembali ke penggunaan kalian. Kalau misalnya sering transfer data pakai USB, enakan pakai ini. Soalnya ini nggak bisa ditransfer pakai USB. Selanjutnya, connectivity. Kedua kamera ini udah punya built-in WiFi yang bisa kalian konekin ke kamera. Jadi bisa ngegunain sebagai remote-nya. Kalau Lumix G7 itu pakai Panasonic Image App. Kalau Canon M50 itu pakai OS. Pakai apa? EOS. Pakai EOS Remote, jadi EOS Remote. Kalian bisa download aplikasinya di Google Store atau di App Store. Google Play ya? Google Play atau App Store. Ya nggak sih? Untuk connectivity-nya, Canon M50 itu udah pakai NFC. Jadi bisa compatible sama device yang udah ada NFC-nya juga. Selanjutnya, sensor. Ini yang harus kalian pertimbangin banget. Karena Canon M50 itu pakai sensor APS-C yang sensornya lebih gede dibandingkan Lumix G7 yang sensornya itu MFT. Untuk perbedaan antara full frame, APS-C, dan MFT, kalian subscribe channel gua sekarang dan di video selanjutnya atau selanjutnya lagi gue bakal bahas perbedaan sensor dan fungsinya apa dan yang mana yang paling tepat buat kalian. Gue bahas dikit, kalau sensor APS-C itu dia sensornya lebih besar, jadi ruang tangkap gambarnya itu juga lebih luas. Karena sensornya yang lebih luas, cahaya yang masuk itu juga lebih banyak, jadinya lebih sensitif sama cahaya yang berarti lebih baik dalam kondisi gelap. Dan tentunya aja dengan sensor yang lebih besar, hasilnya lebih bokeh dibandingkan sensor yang kecil. Bukan berarti sensor MFT itu nggak bagus ya. Dengan sensor MFT yang ada di Lumix G7, kalian bisa ngambil gambar yang lebih jauh dibandingkan menggunakan sensor APS-C. Dan bukan cuma itu doang, lensa-lensa yang dipakai di kamera dengan sensor MFT itu biasanya lebih kecil. Jadi kalau kalian mau traveling atau dibawa, itu bakal lebih kecil dan tidak makan tempat. Next, accessibility. Untuk akses fitur, no doubt sih kalau Lumix G7 itu jauh lebih bagus dibandingkan M50. Ya silahkan bilang gue adalah fanboynya Lumix, tapi itu kenyataannya bro. Nyaris semua fitur yang penting untuk sebuah kamera itu bisa lu akses menggunakan tombol-tombol yang ada di bodi G7. Bisa lu lihat sendiri dari tombol-tombol yang ada di bodinya, G7 itu lebih punya banyak tombol. Bukan berarti ini malah membingungkan bagi gua, malah memudahkan karena dengan banyak tombol, gue bisa langsung akses-akses fungsi yang pengen gua aktifkan. For example, Canon M50 itu cuma punya satu dial yang secara setup awal itu digunakan buat ngatur shutter. Kalau G7 dia punya dua dial yang bisa gua tentukan yang mana buat aperture, yang mana buat shutter speed. Jadi gue pengen ganti shutter speed di sini misalnya, gue pengen ganti aperture itu di sini. Jadi lebih gimana ya, lebih gampang gitu aksesnya, gue nggak perlu mencet-mencet layar. Contoh kedua, gue pengen ganti mode viewingnya. Ada yang ngintip dari sini kan biasanya buat pakai kamera, ada juga yang lihat dari layar atau misalnya automatic. Nah, kalau di Lumix G7 itu simply cuma kayak mencet satu button FN atau tombol function di sini, dia udah bisa berubah-berubah gitu loh. Sementara kalau di M50 lu harus masuk dulu ke settingnya, terus pilih secara auto atau mau lewat viewfinder atau lu mau viewing lewat screen. And last but not least, G7 itu punya banyak banget function button yang bisa lu atur sesuai sama kebutuhan lu. Jadi bener-bener cuma lu yang bisa pakai kamera ini gitu dan sesuai banget sama yang lu butuhkan. Sementara di sini nggak banyak yang bisa diubah. Shoo. Bye. Next. Feature. G7 itu punya time lapse mode. Susah ya nyebut time lapse. G7 itu punya time lapse mode, sementara
M50 nggak ada mode timelapse-nya. Canon M50 itu continuous shoot-nya itu 10 frame per second, sementara G7 itu cuma 7 frame per second. G7 itu punya burst mode untuk foto dengan resolusi 4K sebanyak 30 frame per second, sementara Canon M50 itu nggak punya burst mode. Keduanya punya kemampuan yang sama untuk syuting di 4K 30 frame per second kalau gue nggak salah. Ya, 30 frame per second untuk 4K. Dan M50 itu punya body stabilization dan G7 itu nggak punya. Nah, sekarang pasti kalian udah pengen lihat kan apa sih beda foto antara Lumix G7 dan M50. Nah, ini hasil dari Lumix G7. Dan ini hasil dari Canon M50. Di sebelah kiri kalian bisa lihat, kalau ternyata ruang pengambilannya itu lebih luas M50 dibandingkan Lumix G7. Di sini itu lebih ketangkep bagian sisi-sisi lainnya, sementara di G7 itu lebih sempit pengambilannya. Untuk stabilization, gue coba kemarin sambil jalan pakai kedua kamera ini dan gue rasa sih kalian yang bakal jadi jurinya mana yang lebih bagus dalam hal stabilization. Nah, ini contoh video menggunakan Lumix G7. Settingannya bakal gue tulis di bawah. Jadi, ini mungkin buat kalian yang pengen jadi YouTuber bisa kebayang kira-kira hasilnya gimana. Dan sekarang gue pengen tes audionya juga sama autofocusnya. Ini autofocusnya. Fokus nggak sih di muka gue sekarang? Dan sekarang fokus nggak ke sini? Oke, ntar ada waktunya tuh berapa lama. Sip, tes lagi. Yap, gitu. Nah, sama persis kayak Lumix G7 sebelumnya, gue bakal nyobain hal yang sama. Suara gue gimana, kedengaran gak di sana? Ini gue pakai internal microphone-nya Canon M50. Dan sekarang kita tes autofocusnya. Kayaknya lebih cepat M50 deh dibandingkan G7. Sip. Oke, buat harga sebenarnya gue cukup kaget sih sama harga G7 yang dulu di bulan Januari terakhir kali gue cek itu harganya 6,5 juta. Tapi kemarin pas gue cek lagi harganya itu udah balik lagi ke 7,5 sampai 8 jutaan. Gue liatnya di online shop sih. Terus sementara si Canon M50 itu harganya dari 8 sampai 8,5 juta. Kalian bisa cek di offline shop atau online shop, tapi G7 emang harganya lebih murah dibandingkan M50. Oh ya, aksesoris. Untuk aksesoris sih lebih banyak yang jual kayak lensa buat mounting M50, mounting EOS dibandingkan lensanya Lumix atau Panasonic. Dan harga lensa Panasonic itu lebih mahal dibandingkan lensanya si Canon. Ya jadi siapa tahu itu jadi pertimbangan buat kalian juga kan mau milih kamera yang mana. Kesimpulan gua, kedua kamera ini itu nggak jauh beda sih performance-nya. Itu ya 11-12 lah. Tapi gue bakal tetap milih G7 karena satu alasan doang. Karena accessibility buat akses function dan semua fiturnya itu lebih mudah di G7 dibandingkan M50. Itu alasan gue. Jadi, menurut lu mana yang lebih bagus? G7 atau M50? Tulis pilihan kalian di bawah dan kasih alasan kenapa. Oh ya, kalau kalian mau deep review tentang Canon M50, kalian bisa komen langsung di bawah. Gue bakal deep review lagi kamera ini.
Kalau kalian suka sama konten gue, give a like, subscribe, jangan lupa untuk selanjutnya, untuk video-video selanjutnya gue bakal review lampu gue nih, belum jadi soalnya. Dan masih banyak konten menarik lainnya tentang kamera, videografi, filmmaking, dan lain-lain. So, thank you for watching. Udah azan. Thank you for watching. Vidi out.